pada Serambi Mekah. Saya adalah pengasuh mata kuliah proses perpindahan panas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada program studi teknik kimia yang mana mempelajari tentang proses perpindahan panas dan berperan penting dalam memahami bagaimana energi panas berpindah dalam berbagai sistem rekayasa. Selain mata kuliah ini, saya juga ada mengampu beberapa mata kuliah lainnya. Mata kuliah proses perpindahan panas memberikan dasar teoritis dan praktis terkait fenomena perpindahan energi dalam bentuk panas yang terjadi di dalam sistem teknik kimia. Nantinya setelah menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan prinsip dasar perpindahan panas dan peranannya dalam sistem teknik kimia. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat menggunakan hukum-hukum dasar perpindahan panas dalam melakukan analisis dan perhitungan teknik. Kemampuan lain yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menganalisis dan memecahkan masalah perpindahan panas pada sistem industri. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi alat perpindahan panas seperti heat exchanger dan cooling tower. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu bekerja dalam tim, mampu berpikir kritis, serta mampu mengkomunikasikan hasil studi teknik secara logis dan ilmiah. Ini ada materi pembelajaran yang akan diajarkan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah pengantar perpindahan panas dan pentingnya dalam rekayasa teknik kimia. Yang kedua, perpindahan panas konduksi, mahasiswa akan mampu mengaplikasikan hukum Fourier, media tunggal, dan multilayer. Materi berikutnya adalah perpindahan panas konveksi. Dalam hal ini ada konveksi paksa dan alami. Selanjutnya, perpindahan panas radiasi. Mahasiswa diharapkan juga nanti memahami hukum Stephen-Boltzmann, emisivitas, pertukaran antar permukaan. Materi lain yang kelima yang diharapkan adalah desain dan analisis alat penukar panas. Sedangkan materi yang keenam adalah prinsip kerja dan desain menara pendingin. Materi yang ketujuh, perpindahan panas gabungan dan aplikasi di industri. Studi materi terakhir adalah studi kasus perpindahan panas di dalam industri kimia. Kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka terstruktur dan didukung juga dengan blended learning jika diperlukan, yaitu melalui tatap maya, melalui online Zoom meeting. Dosen akan memberikan bahan ajar melalui grup WA, diskusi kelas, serta studi kasus nyata. Mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, berlatih soal, serta menyelesaikan tugas-tugas proyek secara individu maupun kelompok. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah proses perpindahan panas ini, yang pertama adalah ceramah interaktif, yaitu penjelasan materi oleh dosen dengan pemanfaatan media pembelajaran untuk menyampaikan konsep dasar dan teori. Selanjutnya ada metode diskusi dan tanya jawab, yaitu untuk mendorong partisipasi aktif dalam menganalisis fenomena perpindahan panas dan untuk melatih kemampuan analisis dan berpikir kritis mahasiswa. Metode selanjutnya akan digunakan juga dalam perkuliahan ini adalah studi kasus, yaitu aplikasi konsep pada skenario industri nyata, dan metode simulasi dan latihan soal. Ini diharapkan mahasiswa nantinya dapat memantapkan konsep melalui pemecahan masalah dan perhitungan. Metode terakhir adalah presentasi kelompok, yaitu penguatan keterampilan kolaborasi dan komunikasi ilmiah mahasiswa. Dengan metode ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis dalam dunia nyata. Adapun kriteria penilaian untuk mata kuliah proses perpindahan panas ini, komponen yang dinilai adalah kehadiran dengan bobot 10%, kuis dan tugas individu serta tugas kelompok dengan bobot 20%. Selanjutnya ada ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%. Dan terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot penilaian sebesar 40%. Selanjutnya
Saya akan mengajak Anda untuk menonton video pengajaran pertemuan pertama mata kuliah proses perpindahan panas, ya, untuk mengenal secara menyeluruh apa itu proses perpindahan panas, mengapa topik ini penting dalam dunia teknik kimia, serta bagaimana mekanisme dasar perpindahan energi termal terjadi di berbagai sistem di industri. Video ini dirancang sebagai bagian dari strategi pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau berbasis OBE dan mendukung capaian pembelajaran lulusan. Dengan penuh semangat, saya persilakan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk menyimak video berikut ini. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi ini? Saya lihat muka ceria-ceria semuanya. Kita berjumpa lagi di kelas proses perpindahan panas. Untuk dapat berkah atau biar ilmu ini terserap dengan baik, kita akan mulai dengan membaca doa kefahaman, yaitu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama silakan dibaca biar mudah dalam mencerna ilmu. Kembali ke kelas kita. Saya akan absen dulu untuk kehadiran kelas. Dari yang nampak hari ini telah hadir sekitar hampir 20 orang ini. Kita mulai dengan absensi dulu. Kita mulai yang pertama siapa? Siapa? Hadir. Marwani. Hadir Pak. Mary Mulyadi. Hadir Pak. Ratu. Hadir Pak. Eka Maulida. Hadir Pak. Surah ya. Hadir. Sadikin. Hadir Pak. Agus Sarim. Hadir Pak. Rebinsa. Hadir Pak. Baris. Hadir Pak. Nurul Fadila. Hadir Pak. Baik, untuk penyamaran kelas agar tentram waktu saat belajar, kita perlu menyampaikan dulu beberapa hal agar tidak ada gangguan di saat kuliah. Kita mulai menyampaikan misalnya soal keterlambatan atau kehadiran kelas. Berapa menit kita sepakati untuk toleransi kehadiran? 15 menit Pak. 15. Abang-abang di belakang, berapa kita sepakati untuk toleransi kehadiran keterlambatan? 20. Nanti kita ambil setengahnya saja. 15 menit adalah waktu yang saya pikir cukup untuk menunggu atau toleransi keterlambatan. Setelah waktu yang kita sepakati, kita akan menyepakati etika di dalam perkuliahan. Pertama, seperti pakaian. Pakaian, saya pikir kita ikuti saja aturan dari cara berpakaian yang ditetapkan oleh Universitas Islam Mekah. Selanjutnya kita akan melihat ini adalah mata kuliah proses perpindahan panas. Mata kuliah ini sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi merupakan mata kuliah inti dari kimia. Apa yang menjadi dasar dalam proses perpindahan panas? Kita akan lihat apa perpindahan. Pertama adalah suhu dan kalor. Itu menjadi dua komponen penting yang perlu kalian tahu dulu di awal sebelum memahami proses perpindahan panas. Karena panas akan selalu berhubungan dengan suhu. Selanjutnya dari suhu tersebut nantinya kita akan menghitung kalor. Dari sini kita pahami dulu konsep awalnya, konsep dasar untuk proses perpindahan panas. Sebagaimana yang kalian lihat bersama, ada beberapa istilah yang perlu kita biasakan dulu agar kita kaku, agar mudah dalam memahami proses perpindahan panas ini ya. Ada suhu.
Semua kita, saya yakin dari dulu sering mendengar suhu atau bahasa Inggrisnya itu temperatur. Langsung terpikir di benak kalian kalau ketika mendengar kata suhu atau temperatur. Lebih besar ini Panas atau dingin suatu benda. panas atau dingin ya. Yang lain ada yang berbeda dalam memahami suhu atau temperatur. Suhu itu kita sebut adalah derajat untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Jadi dalam hal ini derajatnya itu berapa tinggi suhu panas atau dingin benda diukur dinyatakan dalam suhu. Sedangkan satuan yang biasa kita pakai, yang paling lumrah untuk kita adalah derajat Celcius. Tapi ada 3 satuan lainnya yang sering dipakai untuk menyatakan suhu, yaitu ada Kelvin, Fahrenheit, dan Rentgen satu lagi, atau Reaumur yang kalian pernah baca-baca. Tapi yang paling lumrah bagi kita adalah satuan derajat Celcius. Kalau dikatakan suhu pada 37 derajat itu biasanya akan 37 derajat Celcius yang dimaksud. Contoh, kita lihat contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat. Itu sudah sama-sama kita pahami sejak dari sekolah menengah dulu. 100 derajat itu menunjukkan adalah tingkat panasnya air pada saat mendidih. Begitu juga pada saat es membeku. Itu termometer akan menunjukkan 0 derajat Celcius. Baik, selanjutnya ada panas atau kalor. Penyebutannya memang berbeda. Panas itu adalah jumlah energi yang dapat dipindahkan di dalam suatu benda atau zat dari suhu tinggi ke suhu rendah. Energi panas ini dinyatakan biasanya dalam joule atau kalori. Contoh sederhananya untuk memahami berapa panas, jumlah energi yang bisa ditransfer ini. Untuk memanaskan 1 liter air dengan memanaskan setengah liter air itu dibutuhkan jumlah panas atau jumlah kalor yang tidak sama. Dia tergantung pada jumlah zat yang mau kita panaskan atau dinginkan. Ada satu lagi yang perlu dipahami untuk istilah awal dalam perpindahan panas ini, yaitu konduktivitas termal. Itu adalah kemampuan atau daya hantar panas yang dimiliki oleh suatu fluida atau zat. Baik, sampai di sini untuk konsep dasar perpindahan panas sudah dipahami atau ada yang mau didiskusikan? Tidak apa, kita pahami konsepnya dulu, biar nanti waktu udah contoh aplikasi baru lebih mudah. Baik, kelas, lihat semua ini inilah proses perpindahan panas, yaitu perpindahan energi panas dari suatu benda atau fluida ke fluida lainnya. Dia bisa terjadi dalam 3 cara atau 3 mekanisme perpindahan. Yang pertama adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu ilustrasinya seperti kita lihat bersama. Kalian bisa lihat dalam satu proses perpindahan panas bisa terjadi 3 proses sekalian, 3 mekanisme sekalian: konduksi, konveksi, dan radiasi. Masing-masing mekanisme ini memang mempunyai karakteristik dan aplikasinya yang berbeda-beda. Kita akan lihat satu-satu. Sebelum masuk ke 3 mekanisme tersebut, kita perlu tahu dulu mengapa proses perpindahan panas itu penting di dalam teknik kimia. Ada yang tahu?
Kenapa proses perpindahan panas itu penting di dalam teknik kimia? Karena hampir semua proses kimia industri melibatkan perpindahan panas. Ya, tepat sekali Eka, luar biasa. Hampir semua proses di dalam kimia industri itu melibatkan perpindahan panas. Tanpa perpindahan panas, itu produk yang kita konsumsi setiap hari, produk dari industri kimia tidak akan menjadi produk. Harus ada panas dulu yang berpindah, yang ditukar, baik itu dihasilkan dari reaksi atau yang dibutuhkan oleh reaksi untuk menjadi suatu produk. Tanpa proses perpindahan panas, reaksi itu tidak terjadi. Di dalam ilmu kimia, sebagaimana kita tahu, reaksi itu ada yang membutuhkan panas agar berlangsung, agar bisa terjadi. Ada reaksi yang mengeluarkan panas. Inilah hubungannya kenapa proses perpindahan panas itu menjadi salah satu hal yang paling penting di dalam industri kimia. Kalau tidak ada proses perpindahan panas, hampir mustahil produk-produk industri itu ada di tangan kita hari ini. Semuanya ada proses transfer panas, baik itu memberi atau mengeluarkan panas. Selanjutnya kita akan lihat ini mekanisme yang pertama, proses perpindahan panas konduksi. Apa yang terbayang sama kalian kalau mendengar kata-kata konduksi? Salim, konduksi yang kamu pahami secara sederhana saja. Perpindahan panas melalui zat panas. Panas ya, cair-cair nggak bisa ya. Oke, ada yang lain siapa yang sederhana dan yang kalian pahami? Konduksi. Proses pembinaan panas yang terjadi melalui kontak. Kontak langsung ya. Ya. Ya, itu variasi jawaban yang lebih mudah dipahami. Kontak langsung dari satu bahan ke bahan lainnya. Baik. Konduksi. Kamu ingat satu kata? Kalau udah ingat konduksi, ingat satu kata ada, yaitu hantaran. Itu arti kata menghantar. Proses berpindahnya terjadi secara menghantar panas. Dia kalau di zat panas di ujung yang satu ke ujung yang lain itu terjadi proses hantar panas. Hantaran. Ingat satu kata untuk konduksi itu hantaran. Nanti untuk konveksi radiasi ada kata kuncinya lain lagi. Secara definisi formalnya, perpindahan panas melalui kontak langsung antara dua benda dengan suhu yang berbeda. Bisa juga diartikan yaitu perpindahan panas melalui zat tanpa perpindahan partikel. Zatnya tidak berpindah, hanya panasnya saja yang berpindah. Itu disebut hantaran. Contoh paling sederhana adalah ketika kita memakai sebuah ujung besi dan katakanlah sendok contohnya. Kamu pakai di ujung yang satu, nanti pegang di ujung yang lain, panas akan terasa di jari atau tangan kita. Itu adalah contoh paling sederhana untuk konduksi. Dia berpindah dari ujung ke ujung, tapi besinya tidak berpindah. Zatnya tidak berpindah. Kata kuncinya tanpa perpindahan partikel, tanpa perpindahan zat. Ada kata kunci lain yang perlu diingat di konduksi, yaitu panas dihantar dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Panas selalu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Hampir sama dengan konsep air mengalir. Air akan selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Begitu juga dengan panas. Panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah selalunya. Bukan dingin ke panas, tapi panas ke dingin. Oke, itu konsepnya. Kita lihat yang kedua. Ini adalah mekanisme perpindahan panas selanjutnya, yaitu konveksi. Prinsip perpindahannya seperti kita jelaskan tadi. Kalau panas dia akan memiliki massa jenis yang lebih rendah, maka dia akan bersirkulasi ke atas. Sedangkan udara dengan
massa jenis yang lebih tinggi memiliki kecepatan molekul atau massa jenis yang lebih tinggi di dalam air seperti biasa yang kita pahami, yang berat itu akan turun ke bawah, yang ringan akan melayang ke atas atau mengandung. Itu sebabnya lama-kelamaan sampai pada akhir proses pemanasan air sampai dia mendidih, suhu air akan sama semuanya karena dia terjadi sirkulasi di dalam secara alami. Itu kita sebut dengan konveksi bebas atau natural convection. Konveksi ini bisa dibagi menjadi dua, konveksi bebas dan konveksi paksa. Paksa tadi kalau ada alat bantu, kalau berpindah sendiri, bersirkulasi sendiri seperti di dalam panci pemanas air ini, itu kita sebut natural convection atau konveksi bebas, konveksi alami, terjadi secara alami tanpa ada alat bantu. Kalau udah cerita kipas angin, AC dan hair dryer itu udah dibantu, ada yang membungkus, ada yang memberi tekanan sehingga angin mengalir. Proses mengalirnya itu dibantu. Ingat itu untuk konsep natural convection dan forced convection, konveksi bebas dan konveksi paksa. Kalau paksa, bukan pasti ada yang memaksa, ada alat tambah. Oke? Ini adalah mekanisme yang ketiga dalam proses perpindahan panas. Itu ada radiasi. Radiasi. Apa yang terpikir di benak kalian ketika mendengar kata radiasi? Pancaran, Pak. Wah, Marwani langsung dapat satu kata mewakili radiasi. Pancaran. Tadi konduksi itu hantaran, konveksi aliran, radiasi itu pancaran. Setiap radiasi pasti melibatkan gelombang elektromagnetik. Itu kata kuncinya, ingat di radiasi. Dia berpindah melalui gelombang elektromagnetik panasnya. Bahkan dari matahari sana pun kita bisa rasakan panas di bumi ini sejauh jutaan kilometer itu. Berpindahnya melalui gelombang elektromagnetik. Radiasi bisa terjadi bahkan di ruang hampa. Gak mesti di ruang terbuka. Di ruang hampa tanpa udara, radiasi bisa terjadi. Itu adalah 3 mekanisme perpindahan panas. Untuk dasar awal sebelum kita kuliah lebih dalam tentang proses perpindahan panas, itulah 3 mekanisme yang harus dipahami bersama. Semoga setelah 3 mekanisme ini kita paham, kita akan melihat lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk masing-masing proses perpindahan panas ini dengan aplikasinya masing-masing, dengan hitungannya juga masing-masing. Lebih dalam satu-satu akan ditelaah atau dibahas di pertemuan berikutnya. Ini 3 mekanisme perpindahan panas. Di industri, panas ini kenapa menjadi penting? Karena berhubungan dengan efisiensi dan uang. Makin banyak panas yang terbuat, makin mahal harga yang tersia-siakan. Karena biaya produksi panas itu mahal sekali di pabrik. Makanya dimanapun akan dijaga keadaannya suatu alat di pabrik kimia itu selalu dalam keadaan kalau dia berhubungan ada terjadi mengeluarkan panas reaksinya atau membutuhkan panas, maka selalu akan dipasang jaket agar panas tidak terbuang sia-sia. Itu berhubungan dengan ekonomi, uang. Baik, dari penjelasan yang telah kita terangkan mekanisme dari ketiga mekanisme perpindahan panas, dari sisi kalian yang menangkap apa yang sudah kita jelaskan semua materi mekanisme perpindahan panas ini, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Ya, Marwani, silakan. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di konduksi tadi, mengapa dinding logam terasa lebih panas daripada kayu, sedangkan keduanya itu berada dalam ruangan yang bersuhu sama? Oh, luar
biasa, itu contoh yang belum tidak terpikirkan sama kita tadi. Logam memiliki konduktivitas thermal atau daya hantar panas lebih baik daripada kayu. Makanya sensasi waktu kita pegang besi di bawah sinar matahari itu akan terasa lebih panas dengan kita pegang kayu. Padahal sama-sama temperaturnya 30 derajat Celcius. Itu berhubungan dengan konduktivitas thermal, daya hantar panas yang dimiliki oleh logam atau benda tersebut. Konduktivitas thermal. Ingat itu. Bisa paham kamu Marwani setelah bertanya? Bisa Pak. Baik, dari kuliah yang sudah kita lakukan hari ini sepanjang 3 SKS ini, dari penjelasan dari awal tadi, siapa yang mau jadi sukarela untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Satu lagi, masing-masing. Silakan dulu, apa kesimpulan dari sepanjang ini yang kita coba bahas atau diskusi dalam kelas hari ini? Silakan satu aja yang kamu ingat apa? Kesimpulan materi kuliah hari ini. Konduksi, konveksi, radiasi. Simpel sekali, tapi langsung ke pusat sakit kepala ya, langsung ke inti. Luar biasa, kesimpulan, betul-betul kesimpulan inti saja, betul itu. Lalu memang menyimpulkan saripati dan langsung satu kata itu mewakili semua isi yang akan kita cerita di garis-garis depan belakang. Luar biasa Nurul. Siapa ada lain yang dapat menyimpulkan dari materi yang sudah kita sampaikan sepanjang 3 SKS hari ini? Kesimpulan kuliah hari ini. Setiap mekanisme perpindahan panas memiliki aplikasi nyata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses industrinya. Ya, contoh perpindahan panas itu berhubungan langsung sama kita. Kita hampir nggak bisa sekarang hidup tanpa ada alat yang proses perpindahan panas di dalamnya. Nggak mungkin menghindari kipas angin, AC, dan pemanas airnya di rumah. Begitu dekat, begitu banyak di sekitar kita. Oke, baik kelas, terima kasih banyak untuk hari ini. Itu kesimpulannya. Kita untuk minggu berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai masing-masing mekanisme perpindahan panas itu berikut dengan aplikasi ke industri dan perhitungan lingkungannya. Kita tutup kelasnya untuk hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.